Halo, jumpa lagi dengan saya Mulyono. Saat ini kita akan bahas mengenai mata kuliah Business Economics dengan topik strategi pertumbuhan bisnis. Nah, kita bahas alternatif memaksimalkan keuntungan. Jadi tujuan dari memaksimalkan keuntungan ya, misalnya pemisahan kepemilikan dan kontrol dari perusahaan, yaitu misalnya antara pemilik dan manajemen ya. Jadi pemisahan ya. Kenapa? Karena untuk memaksimalkan ya utilitas manajerial. Jadi keuntungannya mungkin lebih memuaskan. Lalu juga untuk memaksimalkan pendapatan dari penjualan. Jadi output dan harga keseimbangan. Nah, perbandingan dengan memaksimalkan keuntungan jangka pendek. Nah, bagaimana dengan alternatif juga memaksimalkan keuntungan juga dengan profit ya, satisfying ya, misalnya profit yang memuaskan, di mana pengambil keputusan dalam satu perusahaan bertujuan untuk tingkat target keuntungan daripada tingkat maksimum ya. Nah, jadi bagaimana profit ini menjadi maksimum. Lalu kemudian maksimalisasi pendapatan penjualan. Nah, jadi teori alternatif ini mengasumsikan bahwa manajer bertujuan untuk memaksimalkan ya, total pendapatan jangka pendek perusahaan. Nah, jadi bagaimana manajer ini ya, memaksimalkan ya pendapatan ya, untuk perusahaan. Juga maksimisasi dari pertumbuhan. Nah, jadi bagaimana para manajer ini berusaha memaksimalkan pertumbuhan pendapatan penjualan dari waktu ke waktu. Nah, jadi perusahaan itu bertumbuh, karena kalau perusahaan hanya mengandalkan profit yang sedikit saja ya mungkin tidak dapat bertumbuh ya, karena salah satu tujuan perusahaan juga bertumbuh ya, melakukan pertumbuhan perusahaan. Nah, berbicara mengenai produk life cycle ya, ini ada tahapannya ya, yaitu dimana kalau kita lihat dari grafiknya ya, ada 4 tahapan dari pertumbuhan produk, yaitu tahap pertama adalah launching ya, atau pengenalan ya. Tadi pada satu pengenalan dari produk, lalu kemudian tahap growth ya, pertumbuhan ya. Kayak tadi contoh misalnya waktu launching ya, ojek online ya, misalnya bagaimana ojek online melakukan launching ya, banyak promo dan sebagainya. Dan saat ini kalau kita dapat katakan ojek online ini sudah tahap growth nih, karena sudah banyak yang menggunakan, konsumennya sudah mulai banyak. Nah, lalu kalau tahap selanjutnya adalah maturity, di mana produk ini sudah mature. Nah, contoh-contohnya misalnya kalau produk yang maturity ini ya produk makanan ya, yang sudah kita kenal lama, lalu produk-produk barang konsumsi ya misalnya. Nah, kemudian ada tahap decline, tahap penurunan, tahapan di mana produk ini sudah decline, sudah mengalami penurunan. Contohnya misalnya kaset ya, mungkin sebagian dari mahasiswa sudah jarang nih menemukan kaset ya, apalagi mungkin piringan hitam. Nah, itu mungkin sudah tidak ada. Mungkin saya masih ketemu dulu piringan hitam, nah, tapi sekarang mungkin mahasiswa sudah jarang atau tidak ketemu ya dari piringan hitam ya, karena produknya sudah tidak ada ya, atau jarang ada. Lalu kemudian ada juga dalam setiap tahapan itu ada kompetisi ya, jadi dari para pesaing ya. Nah, kemudian ada digital marketing. Bagaimana digital marketing ini atau pemasaran secara online adalah promosi merek untuk berhubungan dengan pelanggan yang potensial menggunakan internet dan bentuk komunikasi digital lainnya. Nah, ini termasuk
ada email ya, atau media sosial, atau iklan berbasis web. Nah, jadi dengan kata lain dengan multimedia ya sebagai saluran pemasarannya. Nah, tadi ya mungkin ada beberapa saluran yang terkenal ya menggunakan sosial media seperti itu ya. Nah, ini contoh-contoh menggunakan digital marketing. Contohnya adalah sosial media marketing, search engine ya. Ada juga dengan email, ada juga dengan marketing automation, digital advertising ya, mungkin melalui billboard yang seperti televisi besar tuh di jalan-jalan ya. Saya juga ada content marketing. Nah, ini mungkin dari internet ya, mungkin di YouTube dan sebagainya. Nah, ini pentingnya strategi pemasaran digital ya. Strategi untuk mencapai tujuan apapun adalah sepenuhnya mengoptimalkan ya, implementasi ya, misalnya alur kerja, memungkinkan area untuk yang imbal hasil yang tinggi. Nah, juga dengan menggunakan analitik ya, analitik data ya, dan sebagainya. Jadi kita melakukan pemasaran digital itu ya dengan juga dikombinasikan dengan data analisis ya. Nah, juga mungkin dengan misalnya contohnya kita memasarkan di channel-channel yang banyak followernya misalnya ya, sehingga kemungkinan dilihat oleh para pengguna sosial media itu tinggi gitu misalnya. Nah, ini jadi pentingnya strategi pemasaran digital ya. Jadi juga dalam pemasaran search engine ya tadi ya. Mungkin ada kita mencari misalnya ada mengetik dengan kata tertentu, maka produk kita akan keluar lebih dulu misalnya dalam search engine misalnya. Nah, sehingga tujuan bisnisnya adalah mendapatkan pelanggan baru dan juga membangun hubungan yang lebih dalam nih untuk konsumen-konsumen yang mencari tahu di search engine misalnya. Nah, juga bisnis juga membutuhkan strategi pemasaran konten ya yang kompetitif. Nah, misalnya konten-konten dari sosial media ya, sehingga menjangkau lebih banyak pelanggan, terutama mungkin golongan muda ya yang aktif menggunakan sosial media. Demikian pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih.